Bapa, itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Betapa rindunya kami Tuhan. Kemuliaan Sion Engkau kembalikan. Kami tahu inilah akhir zaman. Engkau merindukan suatu keintiman yang berasal daripada-Mu. Biarlah tempat ini menjadi tempat keintiman-Mu Tuhan. Indonesia menjadi tempat keintiman-Mu. Batra menjadi tempat keintiman-Mu. Kota-kota di seluruh Indonesia menjadi tempat keintiman-Mu. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kemuliaan Sion yang sudah lenyap, Engkau yang akan mengembalikan. Pada masa Rosasana ini Tuhan, Engkau kembalikan, Engkau kembalikan. Biarlah yang asli yang Engkau tempatkan di tempat ini, di Indonesia. Biarlah kami menjadi tempat keintiman pribadi demi pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Siapkan hati kami saat ini untuk menutup hari ini dengan apa yang Engkau janjikan. Layakkan kami untuk menerima dengan utuh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami menerima dengan lengkap. Layakkan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Saya percaya saudara punya kerinduan untuk tempat ini menjadi tempat keintiman. Ada beberapa orang yang tanya kepada saya, apa sih rahasianya sampai tempat taman ini bisa seperti itu? Saya bilang saya juga tidak tahu. Ya. Dan tidak pernah saya itu mencita-citakan sampai seperti ini, tidak sama sekali saudara. Dan saya mengucap syukur kalau tempat ini dipilih sama Tuhan. Karena sebenarnya bukan karena gagah dan kuat kita, Sion ya. Tapi saya percaya ya, sudah ada dalam penetapan Tuhan. Amin. Jadi saya percaya apa yang saat ini saudara boleh nikmati semuanya. Dan saya percaya ini akan menjadi suatu tanda yang luar biasa bahwa kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Di mana Tuhan menyatakan sesuatu hal yang real bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu betul-betul berkuasa. Dan Tuhan itu menyatakan kuasanya secara real saudara. Dan saya percaya kalau saudara saat ini ada di tempat ini. Dan kita tahu bahwa hari ini temanya adalah kunci kelimpahan. Saya tahu ini pun saudara, saya dapat tema ini juga yang Tuhan suruhkan. Waktu itu Tuhan katakan, nak, hari-hari di depan kamu nantinya, bulan-bulan, tahun-tahun di depan kamu, itu bukannya suatu tahun yang enak. Ya. Tapi akan masuk masa yang tidak enak, yaitu masa kekeringan. Oleh karena itu, Tuhan berikan kunci kelimpahan ini di tengah-tengah kekeringan yang saudara dan saya akan alami, tetapi bukan untuk semua manusia dalam dunia ini. Hanya siapa yang berhak untuk menerima dan mempergunakan kunci kelimpahan di tengah-tengah kekeringan, yaitu yang benar-benar ada dalam rencana Tuhan ya. Ini dan yang merupakan kesayangan Tuhan ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama siapa sebenarnya yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan ya. Saudara,
Kalau kita lihat namanya kunci, ya saudara. Kunci itu apa sih sebetulnya? Kunci itu adalah suatu alat untuk membuka jalan, betul enggak? Ya. Untuk membuka sesuatu menuju ke tempat itu. Ya. Kunci adalah satu alat untuk membuka. Saudara kalau mau mengambil sesuatu barang di lemari dan lemari itu terkunci, itu tidak bisa saudara mengambil apa yang ada di dalam kalau saudara tidak punya kunci, betul enggak? Dan kuncinya itu harus apa? Pas, betul enggak? Kalau enggak pas, enggak bisa kita itu membuka apa yang kita rindukan yang ada di dalam lemari tersebut, ya. Jadi kunci itu adalah suatu alat untuk membuka jalan. Secara simbolik atau secara abstrak kita tahu untuk membuka apa yang Tuhan sediakan di surga harus mempunyai kunci itu. Siapa kunci itu? Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang bisa buka pintu surga sampai saudara bisa naik ke sana dan diterima sebagai anak. Siapa yang bisa memberikan kelimpahan? Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kenapa yang memberikan kunci kelimpahan itu Tuhan? Karena Dia yang punya, saudara. Kalau hari ini saudara mendapatkan secara profetik, itu tidak bisa dipergunakan untuk apapun kalau saudara tidak tahu rahasianya. Bagaimana cara mempergunakan akan kunci tersebut, ya. Jadi kita akan melihat akan hal ini, kita akan belajar hari ini. Saudara, sebelum saya teruskan khotbah saya minta saudara buka ini kunci dulu. Coba diambil kuncinya, ya. Sudah semua diambil kuncinya, ya. Nah, coba diangkat. Saya pengen tahu semuanya, ya, oke. Nah, sekarang kunci ini ada di dalam satu kotak, ya. Kotaknya itu ada tulisannya Rosasana 5786 dan 2025, ya. Nah, sekarang kunci ini di dalam kotak. Kunci kelimpahan itu tidak mudah, saudara, tidak mudah untuk diambil. Nah, caranya coba lihat di sana itu ada. Jadi di sini ini ada bukaannya itu begitu tuh, lihat ya. Harus dibukanya seperti itu dulu. Udah bisa buka semua? Pintar semuanya. Coba saudara ambil. Coba saudara ambil. Ayo coba. Gampang apa susah? Ada yang susah, ada yang gampang, ya. Jadi demikian juga kunci yang akan saudara terima itu gampang-gampang susah, ya. Kalau yang bisa cepat. Yang tadi aja kalau nggak dikasih tahu caranya saudara nggak bisa buka kan? Ya. Ya, sudah dapat semua ya. Nah, di dalam kunci ini yang matanya masih terang bisa baca. Yang matanya kurang terang nanti dikasih penerangan sama handphone, dinyalain handphonenya. Dinyalain handphonenya lalu dibaca ada tulisan apa itu di situ. Apa? Kunci kelimpahan.
Bawahnya ada tulisan apa? Ya, coba ditayangkan Yesaya 22 ayat 22 dan 23. Ya. Ini ada tulisannya, ini kunci kelimpahan. Ini bisa dipakai buat leontin. Ya, saudara, tapi kalungnya beli sendiri-sendiri. Ya. Nah, bisa dipakai buat leontin, tapi bisa dipakai terserahlah saudara mau taruh di mana atau tetap dimasukin di sini dan dipakai sebagai suatu untuk kita bisa memperingati, oh ini Rosasanah tahun ini saya mendapatkan kunci kelimpahan ya. Nah, dikatakan begini, ayat 22 dan 23. Aku akan memberikan kepadanya kunci istana Daud. Saudara, dikatakan ini di hadapan kita ini ada istananya Daud. Ya. Istananya Daud itu bagus nggak sih? Oh, udah otomatis sangat bagus ya. Dikatakan, dan saudara tahu di dalam istana itu semua barangnya bagus-bagus atau jelek-jelek? Otomatis bagus-bagus. Nah, lalu Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadanya, kepada saudara dan saya. Akan memberikan, sudah belum? Belum ya, akan memberikan. Dan hari ini saudara menerima kunci istana Daud itu. Lalu dikatakan kalau dia membuka pintu, kalau saudara dan saya akan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau dia menutup pintu, tidak ada yang akan membukanya. Artinya dialah yang diberi kekuasaan penuh dari semua orang taat pada perintahnya. Nah, saudara, ini mandat. Mandat ya. Saudara perhatikan. Artinya dialah yang diberi kekuasaan penuh. Saudara dan saya hari ini ada suatu janji, diberi kekuasaan penuh. Dan dikatakan semua orang taat kepada perintahnya. Ini luar biasa banget ya. Saudara perhatikan ini tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena kalau sudah dibuka gak ada yang bisa nutup. Kalau sudah ditutup tidak ada yang buka. Itu suatu mandat yang luar biasa. Mandat yang sangat luar biasa diberikan kepada saudara pada malam hari ini ya. Tetapi hari ini saudara sudah banyak mendengar nasihat-nasihat dari beberapa dan firman-firman warning dari beberapa hamba Tuhan yang sangat, kalau mengenai Ibu Iin dan Pak Hadi tadi tentang kemudahan ya, kemudahan yang diberikan. Pak Victor hari ini memberikan suatu warning yang mengatakan yang bukan jatah kamu jangan diambil. Betul? Yang jatah Tuhan berikan kepada Tuhan, yang jatahmu itu yang kamu ambil. Jangan sampai apa yang diperintahkan Tuhan tidak dijalankan ya. Saudara, jadi ini mandat yang saudara dan saya dapatkan tentang kunci ini itu sangat berbahaya, ngeri sedap ya. Kalau salah saudara akan menerima seperti Akan ya. Jadi harus hati-hati, harus mengerti. Makanya diperlukan yang dinamakan pimpinan Roh Kudus. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus selalu on position. Ya, apa on position? Nyantol sama Tuhan.
berhubung dengan Tuhan ya. Nanti kita akan nyanyikan tentang berhubung dengan Tuhan. Jadi selalu harus on position. Bagaimana kamu bisa membuka dan tidak akan ada yang menutup tidak akan buka, dan dikatakan semua orang bisa tunduk kepada kita. Itu wibawa kuasa ilahi. Jadi diperlukan on position supaya jangan seperti Achan ya. Nah, yang kedua di dalam ayat 23 dikatakan, aku akan membuat kedudukannya kuat. Ya. Berarti tidak goyah, ya. Tidak naik turun. Ya. Kalau sesuatu kedudukan yang kuat itu tidak naik turun, kokoh keadaannya. Ya. Seperti paku yang ditancap kokoh di tembok batu, dia akan mengangkat derajat keluarganya. Artinya bisa menjadi berkat, sampai bisa menjadi berkat. Luar biasa banget loh janji Tuhan di tempat ini. Ya. Dikasih kuasa, diberikan mandat yang luar biasa, dan juga semua orang takut. Ya. Itu tidak mudah. Nah, yang kedua, kokoh dan kuat. Tapi dikatakan untuk mendapatkan ini itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel mendapatkan suatu janji Tuhan. Apa janjinya terhadap bangsa Israel? Bangsa Israel dikatakan begini. Kamu akan memasuki, betul nggak? Suatu tanah yang subur, penuh dengan susu dan madu. Betul nggak? Janji itu terjadi atas hidup saudara dan saya hari ini juga. Ya. Tapi secara manusia, kalau dia hanya memikirkan, oh aku akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanahnya subur, apa yang ditanam itu akan terus langsung berbuah, luar biasa, aku tinggal ngambil. Bukan. Tanah itu harus diapakan? Betul gak? Bangsa Israel memasuki Kanaan pakai perang apa enggak? Hah? Perang apa enggak? Perang. Nah, untuk mendapatkan membuka kunci, pakai kunci ini Tuhan katakan harus perang dan direbut. Ya. Dikatakan harus perang dan direbut. Artinya perang itu apa? Tadi sudah kita dari awal kita sudah belajar untuk perang, memerangi segala sesuatu, terutama memerangi diri sendiri, ketamakan yang ada dalam diri kita. Mementingkan diri sendiri, semua buat saya, semua buat saya. Ya. Diperangi dulu. Ya. Sampai kita tahu persis untuk aku menikmati dengan kelimpahan. Aku harus memerangi hidupku. Ya. Baru kita akan dapat menikmati. Yang kedua, kita harus taat untuk melakukan yang benar. Ya. Kita baca dalam Ulangan 13 ayat 18. Perhatikan baik-baik karena ini adalah perkara yang harus kita lakukan dan koreksi diri. Yuk kita baca sama-sama ya. Ulangan 13 ayat 18 kita baca bersama-sama. Yang keras ya, yang keras sampai telinga kamu ini dengar tentang ayat 18 ini. Ya, jelas kan? Ya, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berkat dari Tuhan itu
jangan galapan. Jangan galapan, nggak bisa masuk. Seret, kayak kereta wus, seret, nyampe. Pelan-pelan, kayak kereta api zaman dulu tuh yang masih pakai batu bara, joglek. Tapi kita bisa menikmati ya. Ayo sekali lagi. 2, 3. Berkat dari Tuhan itu hanya akan terjadi. Stop. Jadi kunci ini adalah membuka berkat kelimpahan. Betul? Tapi dikatakan hanya akan terjadi. Jadi ada persyaratannya. Ya. Teruskan 2, 3. Bila kalian menaati semua perintahnya. Sampai situ ya. Kaliannya diganti saya. Bila saya mentaati semua perintahnya Tuhan. Perintahnya terutama firman yang disampaikan hari ini. Ditaati. Ya, ditaati. Ya. Mulai dari atas lagi. 2, 3. Berkat dari Tuhan itu hanya akan terjadi bila saya mentaati semua perintah Tuhan. Yang Musa ajarkan hari ini. Yo, lihat ya, yang Tuhan ajarkan hari ini. Hari ini ya. Semua khotbah-khotbahnya hari ini. Yang diajarkan kepada saudara dan saya itu harus diapakan? Diapain? Ditaati. Ya. Bukan hanya sekedar ditaati loh. Dan melakukannya apa yang benar menurut pandangannya. Ya, jelas ya. Ini dihafalin. Jadi kalau saudara ini sudah dapat kunci, lalu mulai nanti malam. Aku mau praktekkan ini. Aku sudah dengar firman. Praktekkan. Tapi kok gak dapet ya. Kuncinya gak bisa buka-buka. Kita gak bisa membuka semua berkat yang ada. Kenapa ya? Koreksi diri. Apakah aku sudah mentaati akan semua firman yang aku dengar hari ini. Ya, koreksi diri. Ini jaminan Tuhan. Kalau saudara benar-benar dikatakan mentaati dan melakukan. Ya, taat tapi tidak melakukan. Ya percuma ya. Taat. Tapi nggak mau melakukan. Ini contohnya seperti anak kecil yang dikatakan, kamu harus baca firman Tuhan. Iya, betul, iya, mau taat. Tapi tidak melakukan, ya sama saja tidak taat. Ada 2 ya, perhatikan sungguh-sungguh warning ini. Bahwa kunci ini akan berlaku kalau saudara dan saya yang mendengar semua peraturan hari ini yang saudara dengar ya, dan mentaatinya serta melakukannya, saudara. Ya. Baru semuanya itu terjadi. Saudara, saya mau sedikit kesaksian tentang taman. Sebenarnya saya sama sekali tidak punya pemikiran bakal terjadi mujizat seperti itu. Tidak pernah kepikir dalam diri saya. Saya hanya mempunyai kerinduan, Tuhan, saya itu pengen ada taman. Saya pengen membuat taman di mana saya tuh bisa berdoa di situ.
Bukan berarti di rumah saya nggak ada kamar doa loh saudara. Di kamar saya tuh saya punya kamar doa khusus. Dalam kamar saya bikin satu kamar lagi dan di situ saya sering berdoa. Sudah ada. Tapi kerinduan itu tiba-tiba timbul banget sangat. Dengan berjalannya waktu mungkin ada setahunnya saya berdoa dan tiba-tiba dengan cara Tuhan yang luar biasa sampai pada suatu saat dalam ulang tahun saya Tuhan ngomong, kamu katanya kepengen bikin taman doa. Iya sih Tuhan, kamu bikin. Nah lalu Tuhan kasih desain bla 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 sampai jadi. Tapi saya tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Cuman saya belajar mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi setelah itu saya tahu kalau saya bisa taat itu karena anugerah saudara. Benernya semua orang juga kepengen taat. Tapi taat itu tidak mudah, betul enggak? Betul enggak? Iya, taat itu tidak mudah. Bisa kita taat selama misalnya setengah tahun. Nanti sesudah itu bisa enggak taat gitu loh. Jadi taat itu tidak mudah. Jadi kalau bisa taat itu karena anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan, beri aku taat Tuhan. Beri aku anugerahmu supaya aku dimampukan untuk menjalankan segala sesuatu dengan ketaatan. Ya. Jadi pada saat itu ya sudah jadi saya suka ke taman tapi tidak tiap hari. Ya. Sampai Tuhan mulai arahkan, kamu harus tiap hari. Oh ya, tapi Tuhan gak pernah ngomong, kalau kamu melakukan tiap hari, aku akan berikan sesuatu. Enggak ada janji-janji muluk-muluk seperti seorang anak. Kamu kalau mau minum jamu yang pahit, tidak kasih permen. Enggak ada janji-janji begitu saudara. Ya, saya cuma, oh ya sudah, saya lakukan. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, sikap hati. Jadi kalau disuruh itu sikap hatinya harus benar. Jangan ngomong, wah ke taman lagi. Wah ke taman lagi. Wis ora dihitung saudara. Itu tidak termasuk hitungan. Harus dengan sikap hati yang benar. Dan saya lakukan dengan sukacita. Nah itu pun anugerah. Ya. Lakukan terus menerus. Ya saya tidak mengatakan Tuhan aku sudah melakukan ini. Terus aku dapat apa? Enggak pernah. Ya, saya enggak pernah melakukan hal itu. Saya cuma ya lakukan seperti yang Tuhan mau saja. Demikian juga hari ini saya berdoa saudara. Kan dikatakan kamu harus mentaati dan melakukan. Ya. Terus lakukan apa yang diperintahkan hari ini Tuhan, jagai hatiku jangan seperti akan. Berikan aku dalam keadaan apapun juga aku tetap mengalami kemenangan. Tidak ada suatu gerutu dalam diriku. Tidak berontak, tidak kecewa dengan engkau. Itu penting dalam hidup saudara dan saya. Lalu kalau saudara sudah lakukan seminggu ngomong, loh udah seminggu kok gak ada apa-apa tanda-tandanya. Lakukan dengan ketaatan. Ketaatan itu tidak ada batas waktu. Lakukan dengan ketaatan. Sehingga sampai pada suatu saat banget yang saya alami ada sesuatu hal yang luar biasa. Keajaiban, keajaiban, keajaiban. Tambah lama, tambah macam-macam, tambah macam-macam, tambah macam-macam. Ya. Saya, oh Tuhan. Ajaib ya, ajaib, ajaib. Ya. Nah saudara itu semua juga karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya percaya yang penting lakukan bagian kita. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi harus ada taat dan melakukan. Terus yang
Selanjutnya dikatakan bahwa yang tadi disinggung sama Pak Luki itu tentang minyak yang berkelimpahan. Minyak ini keluarnya berkelimpahan, saudara. Sampai bisa dibagikan kepada saudara semua itu. Itu tidak dicampur dengan minyak yang lain loh. Minyak yang saudara terima itu pure dari tetesan burung dara aksesoris. Enggak pakai dicampur dengan minyak lain. Tidak dicampur juga dengan air. Dan tidak dicampur juga dengan tepung. Karena ada seperti susu-susu begitu. Sama sekali tidak. Itu asli dari surga. Ya. Itu bisa sampai segitu banyaknya. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Dibagikan kepada saudara. Ya. Jadi saya berdoa untuk setiap kali kamu mengatakan Tuhan, ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Roh Kudus yang memberikan. Biar ubahkan hatiku. Taruh di dada. Dioleskan di dada. Tuhan, aku mau mencapai kunci ini. Tapi hanya karena pertolongan Roh Kudus. Lakukan dengan segenap hati. Ya. Lakukan, ada suatu kerinduan untuk kau berubah dalam hidup saudara. Saya yakin ini dari Tuhan. Pasti kalian mengalami kelimpahan. Tidak ada yang dinamakan kemiskinan lagi. Saya yakin, sangat yakin. Bukan 100%, 1000%. Saudara, karena saya ngalami. Saya banyak mengalami perkara-perkara yang ajaib. Luar biasa banget sama Tuhan. Saya berdoa. Ayo. Semua diimpartasikan menerima apa yang ada di Sion. Ya. Nah, yang ketiga dikatakan mempunyai hikmat seperti Yusuf. Ya, nah ini untuk mempergunakan kunci ya harus pakai hikmat. Sebagaimana Yusuf itu pakai hikmat. Ya. Saat dia mengalami sesuatu masalah gak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi itu gak mudah saudara. Tapi dia bisa, satu ya sudah. Lalu saya juga heran, Yusuf itu gak pernah sekolah universitas bisnis atau manajemen atau akuntansi, gak pernah loh. Ya, gak ada dalam Alkitab dikatakan zaman itu ada universitas, fakultas akuntansi atau manajemen. Tapi kok pinter ya, hikmat. Saat ini saya mau sampaikan kepada saudara. Tahun-tahun ke depan itu masih masa kesukaran dan kekeringan. Tahun 2026, 2027 belum ada suatu perbaikan yang sungguh-sungguh. Ya. Perlu berhemat saudara. Ya. Saya berdoa untuk hemat perlu hikmat. Saudara harus punya hikmat. Apa yang perlu dan apa yang tidak. Ya. Perlu hikmat. Kalau mau melakukan suatu usaha bisnis. Benar-benar harus minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Sehingga kita tahu persis dengan hikmat seperti Yusuf. Kita akan dapat melakukan segala sesuatu. Sehingga kita terhindar dari masa kesukaran. Kenapa? Saya mau sampaikan, kenapa Yusuf sampai bisa memberi makan seluruh Mesir, bahkan hampir dapat dikatakan seluruh daerah di sekitar Mesir
sampai di luar negeri dapat dikatakan, sampai sedunia lah dapat dikatakan. Kenapa? Hikmat. Dia bisa memanage segala sesuatu. Saya berdoa buat manajemen yang benar dalam hidupmu saat-saat ini. Supaya apa? Kita hidup tetap dalam kelimpahan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita akan katakan, pakai Tuhan, berikan aku hikmat. Aku akan membuka segala sesuatu. Dan kalau sudah terbuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Amin. Amin. Ya. Ya, sekarang saya ajak saudara bangkit berdiri. Saudara angkat akan kunci ini. Tapi sebelumnya saya ajak saudara untuk menyanyi berhubung denganmu. Ya. Kita nyanyikan dengan segenap hati supaya kita benar-benar ada sesuatu on position dengan Tuhan. Nyanyian ini saya minta saudara nyanyikan tidak hanya sekedar keluar dari mulut. Tapi minta dengan segenap hati untuk saudara dan saya selalu berhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari angkat akan kunci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima kunci kelimpahan. Bukan karena saya baik, hanya karena anugerah Tuhan. Saya menerima hari ini kunci kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, layakan saya, mampukan saya mentaati firman-Mu dan melakukannya seperti yang Engkau mau.
supaya saya dan keluarga saya dapat menikmati kelimpahan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Jaga hati kami Tuhan, untuk tidak menyakitkan hati-Mu. Lekatkan hati kami melekat terus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara.